Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PET Imut ingin menjelaskan mengenai cara kerja sistem yang akan kami buat. Sebelumnya, sistem kami ini bernama VetCare, di mana sistem ini dibuat untuk membantu menjalankan operasional manajemen suatu klinik hewan. Di sini ada use case-nya. Jadi, untuk pelakunya sendiri di sini ada 3, ada pet owner, admin, dan dokter. Untuk tugas, mungkin kita mulai dari pet owner dulu kali ya. Di sini pet owner itu bisa mengelola profil, melakukan layanan konsultasi online, melakukan pembayaran, serta membuat reservasi klinik dan juga membatalkannya. Untuk selanjutnya ada admin, di mana admin itu bisa mengonfirmasi reservasi, dia juga bisa mengupdate jadwal reservasinya. Terus ada mengkonfirmasi pembayaran, mengakses rekam medis, membuat invoice, serta mengirim invoice, terus mengupdate stok inventaris klinik. Dan yang terakhir ada dokter. Di sini dokter bisa mengelola profil, mencatat rekam medis, melihat jadwal reservasi, serta melakukan layanan konsultasi online. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Hafiz. Oke, sesuai aktor yang pertama itu yaitu owner. Di sini untuk owner yang mengelola profil itu pertama owner akan membuka bagian profil, terus owner itu pilih edit profile, terus owner bisa langsung mengedit apa yang ingin dia edit, baik itu username, email, nomor telepon atau apapun itu. Terus owner dapat klik save, lalu sistem akan menampilkan profil telah diedit dan profil baru akan disimpan di database. Selanjutnya yaitu cara kerja dari konsultasi online bagi owner. Nah, pertama itu dimulai dengan owner mengklik menu konsultasi, lalu owner memasukkan detail hewan dan keluhannya seperti hewan apa dan keluhannya apa. Terus owner dapat memilih dokter dan jadwal praktik dokternya. Lalu sebelum menuju ke konsultasi online-nya, owner itu melakukan pembayaran serta konfirmasi pembayaran. Nah, eh, setelah melakukan pembayaran dan pembayaran, sistem akan eh, menunggu konfirmasi dari dokternya. Lalu, jika dokter mengkonfirmasi, berarti antara owner dan dokter itu terjadi konsultasi. Nah, saat terjadi konsultasi ini, database akan menyimpan data dari hasil konsultasi. Nah, setelah dari konsultasi juga itu berarti owner menerima diagnosa dan saran. Oke, selanjutnya owner melakukan pembayaran. Pembayaran di sini maksudnya itu pembayaran maksudnya apa ya? Bayar lah. Nah, yang pertama owner mendapatkan tagihan, lalu owner memilih payment method, lalu owner melakukan pembayaran. Nah, owner melakukan pembayaran, setelah itu eh, sistem akan mengkonfirmasi pembayarannya, lalu database akan menyimpan data dari pembayarannya itu dan tagihannya selesai. Nah, selanjutnya yaitu eh apa sih? Owner untuk membuat reservasi klinik serta membatalkan reservasi. Untuk menu reservasi yaitu
owner pertama kali memilih menu reservasi, lalu pilih jadwal dokter, lalu sistem akan menampilkan jadwal dan mengkonfirmasi pilihan dari owner. Terus admin mengkonfirmasi jadwal, terus admin memberikan jadwal. Nah, setelah memberikan jadwal, jadwal akan disimpan, lalu owner akan menerima jadwal reservasi. Sekian, mungkin akan dilanjutkan dengan Lutfi. Baik, selanjutnya itu ada owner batal reserve. Itu untuk owner yang ingin membatalkan reservasinya. Yang pertama, owner itu bisa milih menu reservasi, lalu bisa masuk ke menu riwayatnya. Nanti sistem akan menampilkan riwayat reservasi yang dibuat. Terus nanti bakal ada tombol untuk milih batalkan reservasi. Lalu nanti sistem bakal batalin reservasi. Terus di database-nya bakal kehapus reservasinya. Terus reservasi dibatalkan. Selanjutnya ada admin yang mengkonfirmasi reservasinya. Di admin sekarang ada admin membuka halaman reservasi. Lalu sistem menampilkan jadwal yang tersedia. Lalu admin bisa mengkonfirmasi reservasi dari owner. Lalu database menyimpan data reservasi. Lalu selanjutnya admin mengupdate jadwal reservasi. Yang pertama, admin bisa membuka halaman reservasi. Lalu admin bisa menambahkan detail reservasi yang masuk. Setelah ditambahkan, data bisa langsung masuk ke database. Terus admin juga bisa mengubah, mengedit, dan juga menghapus data. Dan itu juga langsung masuk ke database. Untuk admin payment ini, itu admin yang mengkonfirmasi pembayaran. Di sini pertama admin bisa membuka halaman pembayaran, lalu admin bisa melihat dari sistem apa saja pembayaran yang tersedia, lalu admin bisa mengkonfirmasi pembayaran, dan juga yang terakhir admin menyimpan data pembayaran. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada admin rekam medis ya. Nah, jadi ini admin yang mengelola untuk data rekam medis. Yang pertama itu admin itu membuka halaman rekam medis. Kemudian admin memilih rekam medis pasien yang ingin diakses. Kemudian setelah memilih rekam medis pasien yang ingin diakses, data ini langsung disimpan ke database untuk mengakses data rekam medis yang dibutuhkan. Database ini untuk nyimpan gitu. Selanjutnya sistem itu akan menampilkan data rekam medis yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada admin membuat invoice. Jadi pertama itu admin itu membuka halaman rekam medis, kemudian memilih rekam medis pasien yang ingin diakses. Setelah memilih rekam medis pasien yang ingin diakses, sistem itu menampilkan data rekam medis yang dibutuhkan. Setelah itu, admin memilih button cetak invoice. Kemudian sistem akan mencetak atau menampilkan invoice. Selanjutnya ada admin mengirim invoice. Jadi admin itu memilih button cetak invoice. Kemudian sistem akan menampilkan halaman untuk bagikan untuk. Kemudian admin mengisi kontak pet owner seperti data email. Kemudian admin memilih button kirim, kemudian sistem mengirim invoice. Kemudian ada admin mengelola stok. Jadi yang pertama admin itu membuka halaman stok, kemudian sistem akan menampilkan stok yang ada. Kemudian admin mengelola stok seperti menghapus atau menambah. Apabila dia menghapus
hasil menambah, itu akan disimpan ke dalam database. Kemudian admin juga bisa mencatat stok, itu juga menyimpan ke database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke diagram activity untuk dokter. Jadi pertama ada dokter itu bisa mengubah profil sesuai yang dia inginkan atau kebutuhannya. Pertama, dokter membuka bagian profil dokter, terus memilih edit profile. Di situ dokter bisa mengedit username, email, nomor telepon, spesialisasi, info klinik, dan foto profile. Lalu setelah mengedit, dokter mengklik button save dan sistem akan menyimpan edit yang telah dilakukan di profile dan data tersebut akan disimpan di database. Selanjutnya ada mencatat rekam medis. Selama memeriksa pasien, dokter harus mencatat rekam medis pasien tersebut untuk kepentingan kedepannya atau administrasi. Di sini dokter pertama membuka halaman rekam medis. Selanjutnya memberikan catatan rekam medis. Lalu sistem akan menambahkan data rekam medis tersebut. Dokter menyimpan data rekam medis dengan memencet button save. Lalu data tersebut diperbarui dan disimpan pada database. Selanjutnya ada melihat jadwal reservasi. Nah, reservasi yang telah dibuat oleh owner dan dikonfirmasi admin akan masuk ke dashboard dokter. Di mana untuk mengakses itu, dokter harus masuk ke bagian reservasi dan sistem akan menampilkan jadwal reservasi. Lalu dokter bisa mengakses dan melihat jadwal reservasi yang ada pada hari itu. Dan selanjutnya ada yang terakhir adalah melayani konsultasi online. Sebelumnya owner telah mengkontak dokter melalui menu konsultasi online. Lalu dokter akan memilih menu konsultasi dan sistem akan menampilkan request konsultasi dari owner. Selanjutnya dokter akan mengkonfirmasi dan melakukan konsultasi. Outcome-nya owner bisa menerima diagnosa dan saran dari dokter mengenai penyakit hewannya. Sekiranya itu saja kurang lebih gambaran bagaimana sistem manajemen klinik hewan ini akan bekerja ke depannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.